Dengan kereta saya tiba di kota Jombang, Jawa Timur. Di sini seorang pemikir besar lahir pada 17 Maret 1939. Saya mengenalnya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia modern. Sepanjang hidupnya ia bergulat di bidang pemikiran dan pembaharuan sosial serta keagamaan. Ia meyakini pendidikan adalah solusi dari tantangan masyarakat modern Indonesia. Maestro kali ini mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh sosok pendidik, intelektual, guru bangsa, Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid lahir dari pasangan Haji Abdul Madjid dan Fatonah. Ayahnya adalah pendiri sekaligus guru di Madrasah Al-Wataniyah di Mojo Anyar, Jombang. Budaya belajar dan membaca diturunkan dari ayahnya. Pada ayah yang dicintainya, Nurcholish Madjid bertukar surat dalam bahasa Arab. Lulus dari pendidikan pesantren di Jombang dan Ponorogo, Nurcholish Madjid menyelesaikan kuliah di Institut Agama Islam Negeri pada tahun 1968. Ia menjadi Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam selama 2 periode sampai tahun 1971. Ketekunannya berlanjut dengan berbagai kegiatan kajian agama yang dirintis bersama teman-teman seangkatannya. Ia kemudian dikenal luas dengan panggilan yang membumi, Cak Nur. Nurcholish Madjid mengambil gelar doktor di University of Chicago pada tahun 1978. Di bawah bimbingan pemikir Islam modernis Pakistan, Fazlur Rahman, ia meraih PhD dengan predikat cum laude pada tahun 1984. Kembali dari Chicago, Cak Nur semakin meyakini pentingnya gagasan bernegara bagi bangsa Indonesia yang sangat plural. Nurcholish Madjid adalah sosok yang sangat unik dibandingkan dengan tokoh-tokoh muslim di Indonesia lainnya. Karena dia mempunyai suatu kombinasi antara dua ide besar yang disebut dengan tradisionalisme Islam dan modernisme Islam. Dengan kombinasi seperti ini, kita bisa mendapatkan dari dia suatu bentuk pemikiran yang sangat unik yang belum pernah ada di dalam tradisi pemikiran Islam di Indonesia sebelumnya. Saya ingin menyebutnya dengan istilah Renaissance Islam, tapi dengan suatu fondasi yang sangat kuat dalam tradisi keislamannya. Dia sendiri menyebut istilahnya dengan neomodernisme. Budi Munawar Rahman mendampingi Cak Nur menjalankan program kajian agama bulanan untuk kalangan menengah urban di Jakarta selama lebih dari 10 tahun. Berbagai pemikiran Cak Nur kemudian dirangkumnya dalam 4 volume ensiklopedia yang telah diterbitkan. Beliau sebenarnya menulis banyak isu, tapi secara sederhana kita bisa ringkaskan menjadi 6. Yang pertama, pemikiran Cak Nur itu sebenarnya mencoba untuk melawan teokrasi atau ide-ide tentang negara Islam. Terus yang kedua, beliau mencoba untuk mempromosikan demokrasi. Ketiga, itu adalah ide-ide tentang kesetaraan gender. Keempat, pluralisme. Kelima, itu terutama berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Dan yang terakhir, keenam, Cak Nur adalah orang yang mendukung gagasan tentang kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu-Ibu, bisa kita mulai dengan pertanyaan, apakah ada kebaikan di dalam kehidupan agama di masa yang akan datang? Agama itu mengajak kebaikan, tapi justru ketika orang semakin percaya kepada agamanya, maka dia semakin kental menganggap dirinya benar untuk menganiaya orang lain. Tentu harus dicari pemecahan, karena Indonesia akan menghadapi masalah ini. Dan salah satu yang bisa kita gunakan untuk menghadapi persoalan ini ialah mencoba memahami agama secara lebih baik dan lebih benar. Salah satu persoalannya ialah Ada 2 pidato penting Cak Nur yang mengundang perdebatan tentang posisi agama dalam bernegara.
Keduanya dibacakan di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1972 dan 1992. Karena dulu kita Pada mewarisi pidatonya, gaya setelan. Nurkolis memberi penekanan pada kehidupan beragama di masa depan yang berorientasi pada keislaman plural. Pada pidato di tim, dia lebih jauh ngeritik kecenderungan organized religion yang membuat agama itu sebenarnya kehilangan daya responnya. Agama yang mestinya memberikan solusi atas problem humanitas justru menjadi problem itu sendiri. Cak Nur setidaknya sejak tahun 70 sudah melakukan satu hentakan yang luar biasa untuk mengingatkan umat beragama khususnya kaum Islam. Dia melihat satu posisi lain di antara kecenderungan para senior pemimpin muslim waktu itu yang lebih mengutamakan aspek-aspek integrasi, aspek-aspek ukhuwah, aspek persatuan umat. Cak Nur melihat masalah umat Islam di Indonesia itu bukan soal utamanya, bukan soal adanya disintegrasi, tapi justru kejemudan di dalam berpikir. Bahwa kita tidak mempersirakatkan dia kepada apapun juga dan tidak mengangkat sesama manusia sebagai secara tafsiriyah sebagai pemegang-pemegang otoritas keagamaan yang bisa merampas kemerdekaan kita dan harkat kita sebagai manusia. Dia selalu disalahpahami dan dianggap heresi atau sesuatu yang menyimpang. Orang tidak sungguh-sungguh membaca karya Cak Nur itu, tidak sungguh-sungguh mencermati pikiran-pikirannya, tapi menurut si ini jadi satu pewarisan penuturan secara berantai dengan distorsi-distorsinya. Tetapi sum total pada ujungnya adalah mispersepsi terhadap seluruh gagasan-gagasan utamanya. Jadi kalau Nietzsche mengatakan God is dead, itu benar, yaitu God menurut konsep yang dikenal oleh Nietzsche. Sehari-hari kita melihat adanya Tuhan-Tuhan yang mati sejak dari warisan zaman Mesir kuno sampai sekarang. Tapi seorang pemikir garda depan itu memang tidak selalu harus mengkompromikan pikiran-pikiran visionernya itu dengan realitas yang ada. Biarkan ide-ide liar itu berkembang untuk meskipun ada respon-respon negatif, tapi lama-lama orang akan belajar dengan sesuatu yang baru. Mei 1998. Krisis politik terjadi di Indonesia. Desakan publik untuk pergantian pemerintah tak terbendung lagi. Nurkolis Madjid adalah salah satu tokoh dalam lingkaran penentu perubahan di masa itu. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Ia adalah salah Presiden satu tokoh Republik Indonesia yang menegaskan pada Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Akan terwujud pemerintahan baru Indonesia dalam suatu era baru, sebutlah era reformasi dengan dasar-dasar legitimasi politik baru. Kultur pendidikan dimulai dari keluarga. Cak Nur adalah suami dari Omi Komaria Madjid dan ayah dari Nadia dan Mikael Madjid. Hari pertama saya menikah dengan Cak Nur, waktu saya buka kopernya mau mengambil baju-baju untuk ditaruh di lemari, setengah dari koper itu buku. Cak Nur senang buku. Iya, kemana pun pergi bawa katanya. Saya kira kayak istri pertamanya. Kemana pun dia pergi, juga selalu membawa Quran ke Cak Nur. Cak Nur bacaannya banyak sekali. Jadi tidak hanya agama saja, tapi ekonomi, hukum, segala macam itu dibaca oleh Cak Nur. Kepada anak-anaknya juga, kalau anak-anaknya minta buku, pasti dibelikan. Minta game belum tentu. Jadi memang kultur pendidikan itu sangat kental di keluarga Madjid ini, sehingga ketika Cak Nur dan Omi membesarkan anak ini juga ditanamkan pentingnya untuk lanjut ke strata 2 sarjana, pasca sarjana ya, S2 dan S3. Ada pepatah juga yang selalu dia lontarkan gitu loh, kalau mau panen 3 bulan tanamlah jagung, kalau mau kelapa harus mau nunggu 5 tahun. Nah, manusia yang berkualitas, yang berpendidikan tinggi ya harus nunggu 20-25 tahun ini. Dan inilah yang menjadi fokus dan kepedulian Cak Nur selama hidupnya. Pendidikan itu adalah sebuah human investment. Jadi memang kita berinvestasi terhadap manusia. Nadia, Bapak pernah mengatakan bahwa anak-anak wajib bisa belajar bahasa Arab. Kira-kira kenapa alasan utamanya? Dia pernah mengatakan bahwa bahasa Arab di dalam Islam itu sangat unik. Penting sekali buat anak-anak Cak Nur ini untuk memahami dengan pemahaman diri sendiri apa yang menjadi pesan-pesan dalam Al-Quran itu. Sehingga tidak tergantung pada tafsiran-tafsiran yang lain. Atau mungkin menjadi pelengkap
terhadap tafsiran yang lain itu. Ia adalah guru bagi banyak tokoh dalam dunia pendidikan dan kebudayaan. Saya temani Anda menemui beberapa dari mereka. Membangun lembaga pendidikan. Cak Nur itu santri par excellence. Dia itu sangat terkesan dan mengagumi, mengapresiasi budaya pesantren. Cinta ilmu, keikhlasan, persaudaraan, hidup sederhana. Yang saya tangkap dari Cak Nur, satu, dia selalu mengapresiasi bahwa warisan Islam abad tengah itu karena pendidikannya. Dan kedua, berbagai negara barat yang maju itu karena pendidikannya. Jadi Cak Nur punya visi dan keyakinan bahwa hanya lewat pilar pendidikan maka peradaban kebudayaan bisa dibangun. Nah Cak Nur saya lihat menghubungkan antara kekayaan tradisi, agama sebagai sumber peradaban dan moral, dan juga wawasan global. Cak Nur sangat sadar betul bahwa Indonesia ini dibangun para founding fathers itu mereka punya visi pendidikan dan peradaban yang jauh. Saya itu melihat ada dua kata kunci yang saya tangkap gitu dari beberapa makalah dan bacaan mengenai beliau. Kemerdekaan dan perubahan. Dan dalam dunia pendidikan dua hal ini sangat penting. Karena dua hal ini adalah dua hal basis yang kita harus miliki. Kemerdekaan kita dan kemampuan kita untuk melihat di mana kita berperan dan melakukan sesuatu untuk memperbaiki lingkungan bersama-sama. Kebetulan kita sama-sama concern terhadap kondisi pendidikan bukan hanya di Indonesia, sebetulnya di seluruh dunia. Pendidikan ini lebih menekankan kepada academic excellence dia. Cak Nur dengan saya melihat bahwa academic excellence itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi pada saat hanya academic excellence semata-mata, disitulah menjadi masalah. Maka ada ungkapan yang mengatakan, the end of education is character. The end of education is character. Jadi kalau kita terus lulus sekolah, kemudian karakter kita tidak berubah menjadi lebih baik, atau bahkan menjadi semakin tidak karuan-karuan, ada something wrong. Gitu. Itu yang kemudian saya dengan Cak Nur sepakat, kalau gitu kita perlu membangun sebuah sekolah yang memperhatikan dua aspek dari mata uang yang sama ini. The two sides of the same coin ini harus di address dua-duanya secara seimbang. Peninggalan Cak Nur yang paling penting tentu adalah idenya, keislaman, keindonesiaan, kemodernan. Di mana wajah keagamaan itu harusnya merupakan kombinasi dari ketiga ini. Dan warisan pemikiran yang beliau sudah kembangkan selama seumur hidup beliau, itu akan memberikan kita suatu visi ke depan yang menurut saya akan sangat mencerahkan. Seluruh peringatan-peringatan Cak Nur itu sangat relevan dan lebih relevan lagi pada saat ini. Saya melihat bahwa kalimat-kalimat beliau kalau itu dipotong-potong pun tidak dalam satu kalimat besar dan dijadikan bahan untuk diskusi di SMP dan SMA, kita akan mendapatkan siswa-siswa yang bisa lebih kritis melihat perkembangan bangsa ini. Ada yang pernah dengar Cak Nur nggak? Cak Nur Kholis Majid. Tahu nggak pernah sekolah di sini beliau? Iya. Tahu. Pada masa kecilnya Nurholis Majid pernah bercita-cita untuk menjadi seorang masinis. Sejarah lalu mencatatnya sebagai lokomotif pembawa perubahan pemikiran Islam di Indonesia. Anda baru saja menyaksikan Maestro Indonesia bersama saya Nikola Saputra.
ظني ظني حط عيني